Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Senang sekali saya bertemu dengan YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, umur berapapun, agama apapun, suku apapun, dan di belahan bumi manapun. Saya mendoakan kepada YouTuber yang pintar selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan segala persoalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, dalam keseharian tentu kita tidak pernah asing dengan kalimat yang namanya ikhlas. Karena apa? Karena hampir dalam setiap kehidupan kita, hampir setiap dalam perilaku kita, hampir dalam setiap pergaulan kita, sejumlah teman, sejumlah orang tua, ada beberapa kiai, ustadz mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus ikhlas. Ikhlas dalam segala hal, ketika kita menerima, ketika kita berbuat baik, ketika kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi banyak orang, selalu ikhlas. Kamu harus ikhlas. Jangan kemudian disebut-sebut supaya kamu tidak riya. Atau kadang-kadang kita memberikan sesuatu, entah ambal, entah tikar, entah uang, atau apapun juga diberikan kepada orang lain, atau ke masjid, ke musola, sumbangan beras kepada anak yatim, sembako diberikan kepada panti asuhan. Selalu kata-kata yang dinasihatkan oleh para orang tua kita, oleh para ustadz, para kiai, kamu harus ikhlas. Nah, pemahaman tentang ikhlas seringkali simpang siur. Orang masih bertanya-tanya, ikhlas itu yang bagaimana sebenarnya? Ada sebagian kita mendengar ikhlas itu ketika kita berbuat baik, kita tidak pernah sebut-sebut lagi. Atau kalimat yang sangat klise, kalimat yang sudah usang, tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi pemaknaannya kadang-kadang kita untuk belajar ikhlas pun bukan semudah itu. Misalnya salah satu kita dalam pergaulan sosial, kita sesekali mendengar bagaimana teman kita atau bahkan kita sendiri menceritakan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Kemarin itu aku tuh nyumbang masjid. Yo, ini bukan karena aku cerita ini bukan berarti aku tidak ikhlas ya. Ya maaf lagi. Sekali lagi ini bukan aku mengungkit ya, tapi ini cuma untuk cerita. Ini bukan berarti aku tidak ikhlas. Kalimat itu yang sering kadang-kadang secara tidak sengaja muncul. YouTuber yang pintar bicara soal ikhlas, kadang-kadang kita juga masih susah untuk menerjemahkan atau masih susah untuk menggali apa sebenarnya ikhlas itu. Bagaimana sebenarnya ikhlas itu? Bagaimana kita belajar tentang ikhlas? Ikuti video ini sampai tuntas. Terima kasih YouTuber yang pintar kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya. Saya tidak akan memberikan sebuah definisi, sebuah pengertian tentang ikhlas itu dalam sisi akademik, atau mungkin dari sisi bahasa, atau dari kajian yang lain. Tetapi ini justru kisah yang pernah saya alami, dan mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pelajaran buat kita sebenarnya ikhlas itu yang bagaimana. YouTuber yang pintar, setiap tahun saya itu pulang ke tempat mertua saya, tepatnya di Oku Selatan, di Muara II Kisam, Oku Selatan. Perjalanan dari Palembang itu memakan waktu sekitar 8 jam. Kalau kita berangkat dari Palembang itu jam 8 atau jam 7, kita bisa sampai ke kampung saya, ke kampung mertua saya itu bisa sampai di kampung saya itu jam 4 sore, 5 sore, bahkan jam 6 sore. Karena perjalanannya juga menyusuri hutan dan belantara. Setiap tahun saya pulang, di rumah mertua saya selalu banyak tamu. Ya, banyak dalam arti tidak puluhan, tetapi datang dan pergi. Dan ada beberapa hal yang kemudian menurut saya itu menarik, menjadi sebuah pelajaran buat kita semua dimanapun Anda berada, YouTuber yang pintar yang sedang belajar ikhlas. Pada suatu ketika beberapa orang datang kemudian berbincang seadanya, tanpa ada agenda, tanpa ada manual acara, tanpa ada schedule dan lain sebagainya. Obrolannya mengalir begitu saja tentang kabar saya di Palembang, tentang kabar istri saya di Palembang, dan juga kegiatan-kegiatan saya yang sudah saya lakukan. Semuanya berjalan secara natural. Semuanya berjalan secara alamiah. Tamu-tamu itu datang biasanya setelah maghrib atau setelah isya, bahkan sampai kadang-kadang sampai lepas jam 11, lepas jam 12 malam. Bahkan ada beberapa yang kemudian sampai begadang, berbincang tentang apa saja yang mereka inginkan, karena memang saya ketemu dengan mereka itu bisa setahun sekali. Pertama bisa berbagi rindu, yang kedua berbagi cerita,
Berikutnya juga merekatkan saya dengan kampung di tempat tinggal di mana mertua saya juga ada di sana. YouTuber yang pinter, banyaknya orang kampung yang datang ke rumah mertua saya, itu mereka ingin ada informasi baru dari Palembang karena memang di kampung itu koran tidak masuk, kemudian sinyal internet juga susah sehingga memang agak sulit untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terutama hal-hal yang keseharian sudah muncul tetapi agak susah diterjemahkan. Salah satunya adalah persoalan ikhlas. Nah, pada suatu ketika, kalau di Jawa itu namanya Pak D ya. Pak D saya datang ke rumah, kemudian berbagi kangen-kangenan, menanyakan kabar saya, bagaimana kegiatan saya di Palembang. Pak D saya memang lebih tua di antara sekian banyak tamu, tiba-tiba dia menyela pembicaraan, dan pembicaranya itu memang keluar dari pembicara sebelumnya. Jadi dia bilang gini, Im, selama ini aku sudah sering dengar yang namanya kata-kata ikhlas. Tapi sekarang ini aku masih bingung. Sebenarnya ikhlas itu kalau menurut kamu itu cak mano? Atau kira-kira ikhlas itu yang cak mano? Ikhlas itu yang bagaimana? Buat saya pertanyaan itu menohok ya, karena di luar logika saya, di luar nalar saya, karena pertanyaan itu saya tidak pernah menebak sebelumnya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa, karena itu kan berdialog ngalir saja tanpa ada agenda, tanpa ada judul, sehingga pertanyaan apapun harus kita tampung. Sesekali saya agak tercenung, saya mencoba untuk melihat beberapa orang untuk bisa memberikan komentar tentang ikhlas. Tapi karena itu bukan diskusi dan saya bukan menjadi fasilitator yang harus minta pendapat orang, akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan pelan-pelan kepada Pak D saya ini. Pak D saya itu seorang petani kopi yang dari sejak bujang itu sejak lajang sampai dia nikah, sampai dia punya cucu, itu menjadi petani kopi. Ilmu agama yang dia dapat itu hanya dari penyuluh agama. Sesekali dia juga beli buku, membaca buku seperlunya, karena dia sibuk dengan kegiatan menjadi petani kopi. Sesaat saya tercenung, dan Pak D saya itu masih mengawasi tajam mata saya. Dia menunggu jawaban dari saya. Jadi Pak D, sebenarnya kalau kita menerjemahkan ikhlas itu jangan terlalu sulit. Ini pendapat awam yang bisa dimengerti dan mudah untuk dicerna. Jadi apa katanya? Kata Pak D saya tadi. Kalau menurut saya Pak D, ikhlas itu ya ngising. Ngising itu ngising, buang air, berak. Kok cak itu? Tapi menurut pendapat aku, kata Pak D saya, masih dengan argumentasi yang klasik ya. Ikhlas itu tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tidak melihat. Ya itu benar, itu terjemahan secara umum seperti itu. Tapi gini sajalah supaya mudah. Saya sekarang tanya sama Pak D dan juga beberapa orang yang hadir di situ, saya tanya, kenapa saya menerjemahkan bahwa ikhlas itu sama dengan berak, sama dengan ngising atau missing dalam bahasa kita. Kalau Pak D dan beberapa orang yang ada di sini buang air besar, pernah nggak kita merasa rugi? Kemudian kita ingin melihat bentuknya, komposisi warnanya, atau ingin mencium baunya. Pernah nggak? Kalau saat kita missing, saat kita berak, ada nggak perasaan kita merasa kehilangan? Justru perasaan kita terbalik kan? Perasaan kita merasa lega, merasa enak, dan kemudian setelah itu, begitu kotoran itu ada di dalam WC, itu selalu kita siram, kita bersihkan. Baunya pun kita tidak mau mencium. Sehingga apa? Sehingga harus kita siram, kita bersihkan supaya ketika ada orang lain datang, itu bisa bersih. Beberapa tamu lain yang malam itu datang, itu ada yang mengangguk-angguk, ada yang sambil merokok melihat saya, masih menunggu penjelasan lebih lanjut tentang ikhlas dari saya. Jadi Pak D, ikhlas itu ya ngising, berak, ya kan? Kenapa? Ya tadi, kita tidak pernah merasa kehilangan, kita tidak pernah merasa rugi, dan ketika kotoran itu masih tersisa, selalu kita siram supaya kotoran kita tidak terlihat lagi. Dan satu lagi, pernah nggak kalau kita berak, setelah berak terus kemudian bentuk baunya dan lain sebagainya itu kita ingat? Pasti tidak. Nah, ketika kita tidak ingat dengan apa yang sudah kita buang, sama halnya ketika kita sudah melakukan sesuatu kebaikan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, ya ngising aja, buang air saja, ya kan, siram, sudah selesai. Sampai bau-baunya jangan sampai kita tercium, sampai komposisinya juga kita nggak usah tahu, sampai akhirnya kita tidak ingat kapan kita berak, bentuknya kayak mana, baunya kayak mana, itu nggak usah diingat. Begitulah ikhlas. Sama halnya ketika kita berbuat baik. Sebuah pepatah mengatakan, kalau Anda berbuat baik, kebaikan Anda itu Anda buang tong sampah saja. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, maka simpanlah kebaikan orang itu dalam kotak emas. Artinya apa? Bukan berarti kebaikan itu kita buang tong sampah, benar. Ini kan hanya perumpamaan. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat baik, kebaikan-kebaikan kita itu ya buang di tong sampah. Artinya sudah di tong sampah itu sudah tidak perlu lagi kita ingat lagi. Sudah, itu biar Allah yang tahu. Tapi kalau ada orang berbuat baik pada kita,
Maka kita harus ingat, makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, simpanlah kebaikan orang itu dalam sebuah kotak emas. Dalam Al-Quran itu ada di surah An-Nisa ayat 46, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya apa? Apabila kamu diberi kebaikan pada orang, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih. Maksudnya dengan yang lebih baik daripada orang yang memberikan. Misalnya orang memberikan 1, kita kasih 2. Paling tidak aw rudduha, atau minimal sama dengan apa yang kita terima. Jangan lebih rendah maksudnya. Jadi ikhlas. Jadi Pak De, ikhlas itu seperti itu. Kita mau makan sate kambing, mau kangkung, mau ikan asin, itu tidak pernah kita ingat ketika kita sudah keluar. Sama saja ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, infak sodako, berbuat baik, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah ingat lagi dengan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, dan itu ibarat kita missing, berak. Jadi berbuat baiklah seperti ketika kita buang air. Itu namanya ikhlas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.